Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang belah ketupat. Lanjutan dari bab yang ke-6, yaitu tentang bangunan segi empat. Oke, belah ketupat, coba perhatikan gambarnya ya. Ini saya kasih nama A, B, C, D. Dia ciri-cirinya yang pertama adalah panjang semua sisi sama. Panjang AB, ini ada tanda garis biru ya. Ini keempat sisinya sama. Sama persis seperti persegi ya, ciri-cirinya. Yang kedua, tentang keliling ya. Bahwa kelilingnya tinggal kalikan 4. 4 kali panjang sisi. Ambil salah satu panjang sisi AB misalnya kalikan 4. Itulah keliling dari belah ketupat. Ciri-ciri yang ketiganya, untuk luas, kita sudah pernah pelajari di SD, yaitu adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Ya, yang manakah diagonal 1, diagonal 2, diagonal AC, dan diagonal BD. Ya, ini AC sama BD adalah diagonal dari belah ketupat. Ya, kalau pada gambar ini sergambar, lihat, BD, diagonal bisa di diagonal 1 atau diagonal 2, dan AC ya, berpotongan di titik O. Inilah diagonal-diagonal belah ketupat. Yang keempat, bahwa diagonal dari belah ketupat berpotongan tegak lurus. Dia tegak lurus ya, inilah tanda siku-sikunya. Sama seperti persegi, ya. Diagonal persegi juga berpotongan tegak lurus. Yang kelima, sudut yang berhadapan sama besar. Dari sudut yang itu ya adalah ini, sudut A sama sudut C, ya. Itu sama besar. Kalau di sini 120, di sini juga 120. Sudut B sama sudut D sama. Yang garis merah ini ya. Oke. Oke, dari ciri-cirinya A sama dengan C, B sama dengan D ya sudutnya. Oke, yang keenam, sudut A dan sudut B itu adalah dalam sepihak. A sama B atau B sama C sama ya, dalam sepihak. Jadi ingat, dalam sepihak itu adalah jumlahnya 180. Selain A sama B, bisa juga kita sebutkan C sama D. Ya, ini jumlahnya 180. Adalah ciri-ciri dalam sepihak. Pelajaran sebelumnya ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah simetri lipatnya ada 2. Ya, kalau kita lipat dari diagonal ini, dia akan menempati bangunan yang sama ya. Diagonal dari BD ataupun AC. Oke, inilah ciri-ciri dari belah ketupat. Lanjut. Untuk yang kedua, untuk pelajaran hari ini adalah tentang jajar genjang. Oke, coba perhatikan gambarnya ya. Jajar genjang. A, B, C, D. Oke, ciri-cirinya ini ada yang sejajar. Garis B, AB sama DC sejajar ya. Begitu juga BC sama AD. Baik, ciri-ciri yang pertama dari jajar genjang adalah, lihat di layar. 1, sisi yang sejajar sama panjang. Berarti AB sama dengan DC. Ya, ataupun BC sama dengan AD. Ya, kalau AB sama AD itu belum tentu ya. Yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Ya, sama seperti tadi jajar genjang belah ketupat ya. Bahwa sudut A sama sudut D, C sama. Begitu juga sudut D sama sudut B. Ya, sama besar ya. Lihat dari layar. Sementara untuk keliling dari jajar genjang itu adalah tinggal menjumlahkan atau bisa dengan 2 kali panjang AB tambah BC ya, tutup kurung. Yang keempat, luas. Luas dari jajar genjang dia mempunyai rumus adalah alas kali tinggi. Yang mana alas, yang mana tinggi? Oke, coba perhatikan gambarnya. Jika alasnya AB, maka tingginya bisa kita buat ke FC ya. FC. Perhatikan ini tinggi. Atau jika alasnya kita buat adalah AD, maka tingginya bisa menjadi garis BG ini. Ya, BG. Nih, ada tanda siku-sikunya ini ya. Jadi garis tinggi itu ada tanda siku-siku. Ingat ya, ada 2 bisa dibuat untuk rumus A luasnya ya. Yang kelima, sudut A dan sudut D, ini A sama D, ataupun sudut B sama C, itu adalah sudut yang termasuk dalam sepihak. Ingat tadi, pada belah ketupat, bagaimana dalam sepihak?
Dalam sepihak, jumlahnya itu adalah 180. Ya. Berarti kalau A sama B juga termasuk dalam sepihak, jumlah 180. Seandainya di sini sudut A-nya adalah 70, berarti sudut B-nya adalah 110. Ya. Oke, kita lanjut yang keenam. Diagonal AC dan BD itu tidak sama panjang ya. Dan jajar genjang tidak sama panjang diagonalnya. Yang ketujuh, itu simetri lipatnya tidak ada. Jadi, hanya sampai di situ pelajaran kita hari ini. Tolong dipelajari ulang. Setelah ini akan ada portofolio. Sampai jumpa. Semoga sehat selalu anak-anak. Bye.